Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aiza dengan NIM 250421415. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori struktural fungsionalisme. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu teori struktural fungsionalisme, lalu ada substansi atau pokok-pokok pemikirannya, lalu ada keunggulan dan kelemahan teori tersebut serta implementasinya dalam bidang administrasi publik. Yang pertama yaitu pengertian teori struktural fungsionalisme. Teori struktural fungsionalisme adalah teori yang memandang masyarakat sebagai sebuah sistem sosial yang tersusun atas bagian-bagian atau terstruktur. Setiap struktur memiliki fungsi tertentu dan peran dalam menjaga keteraturan, keseimbangan, dan stabilitas sosial. Artinya, masyarakat dianggap dapat berjalan dengan baik apabila setiap bagian menjalankan fungsinya dengan optimal. Teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh penting dalam sosiologi. Yang pertama ada Emile Durkheim, yang kedua Talcott Pearson, dan yang ketiga Robert Hamilton. Lanjut kedua, substansi teori struktural fungsionalisme. Yang pertama itu ada masyarakat sebagai sistem. Dalam pandangan struktural fungsionalisme, masyarakat dipahami sebagai satu kesatuan sistem. Sistem ini terdiri atas berbagai subsistem seperti sistem politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan birokrasi pemerintahan. Masing-masing subsistem tidak berdiri sendiri, melainkan saling bergantung dan saling memengaruhi satu sama lain. Yang kedua itu ada struktur sosial. Struktur sosial merupakan pola hubungan yang relatif stabil dalam masyarakat. Dalam konteks administrasi publik, struktur sosial dapat berupa lembaga negara, instansi pemerintah, dan organisasi birokrasi. Dalam struktur memiliki peran yang sudah diatur secara formal melalui aturan dan regulasinya masing-masing. Yang ketiga ada fungsi sosial. Robert Hamilton menjelaskan bahwa setiap struktur memiliki fungsi. Fungsi ini dibedakan menjadi dua, ada fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest yaitu fungsi yang disengaja atau disadari, contohnya pelayanan publik. Yang kedua ada fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi tidak disengajai atau tidak disadari, seperti munculnya ketergantungan masyarakat terhadap birokrasi. Yang keempat ada keseimbangan dan stabilitas sosial. Teori ini sangat menekankan pentingnya keseimbangan dan stabilitas. Perubahan sosial dianggap sebaiknya terjadi secara bertahap atau evolutif, bukan secara revolusioner, agar tidak mengganggu sistem yang sudah ada. Yang kelima ada konsensus nilai. Keteraturan sosial dapat tercapai karena adanya kesepakatan nilai dan norma dalam masyarakat. Norma dan nilai tersebut menjadi pedoman bagi individu dan lembaga dalam menjalankan perannya sehari-hari. Yang keenam atau yang terakhir itu ada skema agil oleh Talcott Pearson. Talcott Pearson merumuskan 4 fungsi utama yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial yang dikenal dengan skema agil, AGIL. Yang A yaitu adaptation, artinya kemampuan menyesuaikan diri. Yang G, goal attainment, yaitu kemampuan mencapai tujuan. I adalah integration, pengaturan hubungan antar bagian. L atau latensi, yaitu pemeliharaan nilai dan motivasi. Keunggulan teori struktur fungsionalisme. Yang pertama, teori ini memberikan kerangka analisis yang sistematis untuk memahami masyarakat dan organisasi. Yang kedua, teori ini menekankan keteraturan dan stabilitas, sehingga cocok untuk mengkaji birokrasi pemerintahan. Yang ketiga, ada teori ini mudah diaplikasikan dalam administrasi publik, terutama dalam pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga pemerintahan. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, yaitu teori ini kurang memperhatikan konflik sosial dan ketimpangan kekuasaan. Yang kedua,
terlalu menekankan stabilitas sehingga kurang responsif terhadap perubahan sosial yang cepat, seperti zaman sekarang ini semua serba cepat. Yang ketiga, teori ini cenderung mempertahankan status quo sehingga berpotensi membenarkan ketidakadilan yang ada dalam sistem. Implementasinya dalam administrasi publik itu yang pertama, struktur birokrasi. Dalam administrasi publik, teori struktural fungsionalisme terlihat jelas dalam struktur birokrasi. Setiap instansi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, namun saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan pemerintahan. Yang kedua, pembagian kerja ASN. Pembagian kerja aparatur sipil negara dilakukan secara spesialis agar setiap petugas dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada pelayanan publik. Pelayanan publik dipandang sebagai fungsi utama birokrasi. Melalui aturan, SOP, dan struktur yang jelas, pelayanan diharapkan berjalan tertib dan konsisten. Kebijakan publik. Dalam perumusan kebijakan publik, pendekatan struktural fungsionalisme menilai kebijakan berdasar kontribusinya terhadap stabilitas dan keseimbangan sistem sosial. Contoh penerapan teori ini dapat dilihat dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan sehingga meningkatkan efisiensi dan keteraturan birokrasi. Sebagai kesimpulan, teori struktural fungsionalisme memandang administrasi negara publik sebagai sebuah sistem yang tersusun atas struktur dan fungsi yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi nggak dapat dipisahin. Teori ini sangat membantu dalam memahami birokrasi dan tata kelola pemerintah, meski perlu dikombinasikan dengan teori lain agar analisis menjadi lebih kritis dan komparatif. Demikian penjelasan video materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah saya perbuat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.